Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Harga pelaksanaan saham IPO biasa dikenal punya valuasi yang wajar atau malah cenderung di atas harga wajar atau overvalue. Nah, kemarin saya coba menganalisa beberapa saham IPO belakangan, ternyata saya menemukan hal yang menarik nih. Karena saya ketemu salah satu perusahaan yang mau IPO itu akan melaksanakan book building-nya di kisaran harga yang kalau dihitung itu memiliki nilai undervalue. Dari sisi prospek usaha juga cukup menjanjikan, dan perusahaan ini juga memiliki keunggulan kompetitif atau economic mode yang susah ditembus oleh para kompetitornya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham IPO PT Nanotech Indonesia Global Tbk. Yang nantinya kode sahamnya adalah Nano. Nah, bagaimana kondisi keuangannya, sehat atau tidak, secara valuasi beneran murah, atau jangan-jangan perusahaannya murahan nih? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan PT Nanotech Indonesia Global Tbk. Baru IPO udah undervalue? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa kita lihat dulu sekilas profil perusahaannya. Ya, ini ada logo perusahaannya, dan ini di bawah ada beberapa gambar dari website perusahaannya. Nah, PT-nya PT Nanotech Indonesia Global Tbk, nantinya kode sahamnya adalah Nano ya, NANO. Nah, dari segi profil perusahaannya, kita bisa lihat kalau perusahaan ini didirikan tahun 2019 nih. Dan untuk IPO-nya sendiri nanti di tahun 2022 ini. Dan dari sisi kepemilikan masyarakatnya, saham yang akan diedarkan sejumlah hampir 30% dari total saham perusahaan. Dan kemudian untuk harga penawarannya berkisar di harga Rp95 sampai Rp105 per lembar sahamnya. Nah, dengan harga ini, maka market cap yang mungkin terjadi adalah di kisaran harga 122 miliar sampai 134 miliar rupiah. Cukup kecil ya untuk market cap di bawah 500M. Bisa dibilang Nano ini nantinya akan masuk ke small cap nih. Jadi bukan mid cap lagi, bahkan hitungannya small cap karena cukup kecil market capnya. Kemudian dari sisi segmen usaha, Nano ini ada di segmen industrial. Ya, subsektornya di business support and service. Dan kalau kita lihat dari prospektusnya, ada pecahan segmentasi usahanya. Yang cukup besar ada di porsi jasanya, ya, menyumbang 66,5% total revenue-nya. Dan yang terbesar kedua atau yang terakhir ada penjualan barang, yang menyumbang 33,5% dari total revenue. Ya, untuk IPO sendiri nanti rencananya mereka akan menyerap sebanyak-banyaknya 134,92 miliar rupiah. Dan kemudian terkait dividen, dijelaskan juga di prospektusnya bahwa mereka akan berencana membagikan dividen sebesar maksimal 20% dari laba perusahaan setiap tahunnya. Dan dibagikan dalam waktu setahun itu 2 kali pembagian dividen. Nah, kemudian hal yang menarik dari IPO Nano ini, mereka juga akan menerbitkan waran nih teman-teman, dengan perbandingan 10:8. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham soal waran, jadi waran ini adalah hak untuk membeli saham biasa gitu, dengan perbandingan 10:8. Maksudnya apa? Jadi ketika kita memiliki 10 sahamnya si Nano ini, maka kita berhak untuk memiliki atau membeli 8 warannya yang bisa kita konversikan jadi saham biasa lagi. Tentunya untuk harga penebusan waran ini menjadi saham biasa itu menggunakan harga yang spesial yang sudah disediakan oleh si perusahaannya. Jadi nggak ngikutin harga pasar sekunder seperti kita jual beli saham biasa. Kemudian terkait dengan saham pengendali, mereka menggunakan mekanisme lock-up saham ya. Jadi pengendalinya itu nggak boleh jualan sahamnya 6 bulan setelah listing di bursa. Jadi dengan kebijakan ini bisa dilihat nggak bakal ada nih bandar-bandar atau uang besar pengendalinya ini jualan pada saat IPO. Karena mereka harus lock up dulu nih saham-saham mereka minimal 6 bulan dulu baru mereka boleh jualan. Nah, untuk apa sih uang-uang dana IPO-nya mereka? Nah, di prospektusnya dijelasin nih. Kalau rencana alokasi dana IPO-nya sebesar 52% digunakan untuk belanja modal, ya capital expenditure. Dan sisanya digunakan untuk modal kerja nih, ya atau operational expenditure. Jadi sebenarnya ini hal yang baik ya, karena alokasi dana IPO ini nggak dipakai buat bayar utang. Jadi 100% dana IPO digunakan untuk ekspansi dan modal kerja sehari-harinya. Oke, itu jadi sekilas profil perusahaan. Kita masuk ke laporan keuangannya ya. Kita bahas yang profitabilitasnya dulu. Nah, ini bagannya sudah saya siapkan. Nah, kebetulan untuk saham Nano ini, dia karena baru berdiri tahun 2019, laporan keuangannya cukup terbatas ya. Jadi kita hanya bisa ngelihat 3 tahun terakhir. Yang untuk tahun 2021 pun itu di bulan Agustus. Jadi ini datanya saya tampilkan yang sudah disetahunkan. Ya, ada data revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Kalau kita mau lihat angkanya, saya sudah buatkan tabelnya di sini. Nah, hal yang menarik bisa kita lihat, di sini revenue-nya naik sebenarnya cukup signifikan ya. Dari 4 miliar
yakni satuannya miliar rupiah, ke 16 miliar, lalu kemudian di tahun 2021 yang disetahunkan itu mencapai 27 miliar. Jadi cukup kencang sebenarnya untuk revenue perusahaan ini. Tapi yang menarik adalah di bagian net profitnya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 sempat naik cukup signifikan, tapi dari tahun 2020 ke tahun 2021 malah turun nih net profitnya, sedangkan revenue-nya itu naik. Nah, sebenarnya hal ini juga terjelaskan ya dari gross profit-nya. Kita bisa lihat di tahun 2019, tahun 2020 naik cukup signifikan, tapi dari tahun 2020 ke tahun 2021 naiknya tidak sekencang revenue-nya. Berarti beban bahan bakunya itu cukup besar nih di tahun 2021 ini, hingga menekan laba, yang akhirnya membuat labanya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, meskipun revenue-nya naik. Jadi kesimpulannya, di sini revenue meningkat namun net profit menurun nih. Nah, kalau teman-teman baca prospektus lebih lanjut, di sana juga ada angkanya nih. Ya, beban pokok pendapatan. Di sini kelihatan di tahun 2021 itu tiba-tiba melonjak nih ke 10 miliar rupiah. Padahal di tahun 2020 kalau kita lihat cuma 6 miliar rupiah nih, tiba-tiba di tahun 2021 ini naik 4 miliar rupiah ya, cukup besar dan akhirnya menekan laba bersihnya si perusahaan ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kondisi profitability marginnya? Ya, ada 3 ya, ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan net profit margin. Nah, bisa kita lihat di tahun 2020 ke 2021 semua sama-sama kompak menurun ya. Karena terjelaskan juga tadi ada beban yang cukup besar, jadi net profitnya ikutan turun. Dan di tahun 2021 NPM-nya itu hanya di kisaran 7% aja. Sebenarnya cukup kecil sih untuk NPM-nya ini ya. Dan selama 3 tahun juga track record-nya turun terus. Nah, setelah kita lihat kemampuan profitabilitasnya yang sekilas ya agak cukup kurang sih sebenarnya ya untuk si Nano ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai balance sheet-nya atau neracanya. Nah, di sini saya sudah buatkan bagannya juga ya. Untuk balance sheet ada 3 komponen, aset, liabilitas, dan ekuitas. Liabilitas itu hutang ya. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya, growth-nya sebenarnya cukup signifikan ya untuk asetnya. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu juga udah cukup signifikan sebenarnya nih. Dari 1 miliaran jadi 7 miliar. Tapi di tahun 2021 udah jadi 42 miliar asetnya, dan di tahun 2022 nanti kalau sudah IPO, asetnya bahkan bisa jadi 173 miliar rupiah. Dan yang menarik di balance sheet-nya si Nano ini, kita bisa lihat kalau hutangnya itu kecil banget nih teman-teman. Ya, hanya 1 miliar rupiah di tahun 2022 bahkan cuma 3 miliar, sedangkan asetnya udah 173 miliar. Ya, otomatis ekuitasnya juga tinggi ya, 169 miliar karena ada dana serapan hasil IPO. Ya, jadi kalau kita lihat balance sheet-nya di sini sebenarnya sangat kuat nih si Nano ini. Dan sangat kecil banget kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut. Lah, orang hutangnya aja bisa dilunasin berkali-kali lipat lewat ekuitasnya doang gitu ya. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada utangnya lah untuk si Nano ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rasio return on equity ya, atau ROE-nya. Nah, di sini ada bagannya. Nah, yang menarik, di tahun 2019 ini kalau kita hitung ROE-nya itu mencapai 100% gitu ya. Jadi laba yang dihasilkan itu setara dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Namun di tahun 2020 mengecil, dan di tahun 2021 ini turun sangat signifikan ya, jadi tinggal 5%. Dan kalau IPO nanti, setelah ekuitasnya ditambahkan dengan dana hasil IPO, maka ROE-nya otomatis jadi makin kecil lagi, jadi tinggal 1% nih, teman-teman. Nah, untuk ROE yang turun signifikan ini, kalau kita baca prospektusnya, kita bisa lihat nih, di tahun 2021 itu sebenarnya ada suntikan modal lagi nih dari investor. Lalu kemudian di tahun 2022 ada IPO ini, kalau memang berhasil, maka ada tambahan ekuitas yang lebih kencang lagi. Sedangkan untuk net profit perusahaan, kita tadi lihat turun ya selama 3 tahun terakhir. Nah, mungkin kita mikir harusnya ada tambahan suntikan modal investor, harusnya kinerjanya juga makin baik dong di tahun 2021. Tapi kenapa malah net profitnya turun? Nah, sebenarnya kita juga bisa cek nih di prospektusnya. Kalau di sana disebutin nih, di tahun 2021 ada peningkatan sebesar 34 miliar ya, atau naik 472% dibanding tahun sebelumnya, tapi digunakan untuk pembelian tanah dan gedung gitu ya, biaya renovasi, dan pembelian mesin berupa alat karakterisasi. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya ada suntikan modal tapi digunakan buat beli aset tetap nih. Dan aset tetapnya ini nggak secara langsung bersinggungan dengan keuntungan perusahaan. Ya kayak contohnya nih pembelian tanah dan gedung kantor kan nggak berhubungan langsung sama sales dan marketingnya si Nano ini. Dan si biaya renovasi juga nggak langsung bersinggungan sama salesnya. Nah, lanjut ke rasio selanjutnya ada debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap ekuitasnya. Nah, sini kita bisa lihat untuk rasio hutangnya sebenarnya sangat bagus ya. Dari tahun 2019 aja sebenarnya hutangnya udah di bawah 1 kali modalnya. Dari tahun 2020 udah tinggal 0,35 kali. Di tahun 2021 dapat suntikan modal lagi, makin kecil pula lah rasio debt to equity rasionya. Apalagi nanti setelah IPO ada dana IPO masuk, maka bakal lebih kecil lagi nih rasio hutangnya hanya 0,02 nih DER-nya. Jadi memang sangat rendah sekali untuk Nano ini, bahkan memang sebelum IPO sudah rendah rasionya. Berarti sehat dan bagus gitu ya. Selanjutnya bagaimana dengan laporan cash flow-nya atau arus kas? Nah, laporan cash flow ini ada 3, cash flow from operation,
cash flow from investment, dan cash flow from financing. Ya bisa kita lihat yang biru ini angkanya positif semua ya selama 3 tahun terakhir, berarti bagus karena lebih banyak uang masuk dibanding uang keluarnya. Lalu kemudian untuk cash flow from investment yang oranye ini, lebih banyak angkanya negatif, berarti bagus juga karena lebih sering ekspansi dibanding divestasi. Ya, jadi ekspansinya cukup kencang nih kalau kita lihat dari laporan arus kasnya. Dan yang terakhir ada cash flow from financing yang angkanya positif, negatif, positif. Kalau positif berarti artinya lebih banyak namain utang dibanding lunasin utang. Tapi kalau kita lihat angkanya nggak terlalu gede sih. Apalagi tadi rasio debt to equity ratio-nya sangat sehat sekali ya. Jadi masih aman banget nih untuk cash flow-nya si Nano ini. Nah dari 3 laporan tadi kita bisa analisa ya kesehatan keuangan perusahaannya si Nano ini. Nah setelah ini kita akan masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu soal valuasi. Nanti di sana kita akan lihat apakah harga saham IPO si Nano ini tergolong undervalue, wajar atau mahal gitu ya. Ngomong-ngomong soal beli saham IPO, di Stockbit sekarang udah ada fitur baru yang memungkinkan kita untuk beli saham IPO nih teman-teman. Nah untuk caranya gampang aja, kita buka aja aplikasi Stockbit yang udah kita download di handphone kita masing-masing. Oh ya tentunya teman-teman perlu daftar akun dulu ya, supaya kita bisa pakai fitur IPO-nya. Nah untuk lihat list saham IPO apa aja yang lagi diperdagangkan, kita bisa ke menu yang 3 baris di kiri ini nih. Lalu kita pilih yang AIPO. Nah di sini akan muncul nih, yang lagi ongoing kira-kira ada saham IPO apa aja sih. Nah di sini bahkan ada Nano ya, yang kita sedang bahas di video kali ini. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul nih tahap-tahapan IPO-nya. Ada tanggal-tanggalnya juga di sana. Jadi untuk penawaran awal, seperti contohnya si Nano ini ada di Rp95 sampai Rp105, dari tanggal 8 Februari sampai 15 Februari. Nah, untuk daftar pendaftaran awalnya ini udah lewat ya, tanggal 15 Februari terakhir. Tapi kita masih bisa beli lagi untuk sahamnya nanti, di penawaran umum ini nih, di tanggal 1 sampai 8 Maret nanti, untuk harga yang sudah fixnya dari mereka. Nah, di bawah juga ada informasi tentang perusahaannya. Ya, PT Nano ini perusahaan apa sih, berdiri sejak kapan, di bidang apa, dan bisnisnya ada apa aja gitu ya. Lalu di bawahnya ada kode sahamnya, sektornya, subsektornya, bidang usaha, alamatnya, website, jumlah saham ditawarkan. Nah, ini persentase total sahamnya seperti saya katakan ya, di depan, sekitar 30% nih untuk si Nano ini. Dan kemudian di bawah juga ada prospektus nih, yang kita bisa download buat kita bisa cari info lebih dalam lagi nih, soal si perusahaan yang mau IPO ini. Nah, kebetulan karena si Nano ini masa penawarannya udah habis, kita belum bisa beli saham si Nano lagi nih. Tunggu mesti 1 sampai 8 Maret nanti. Nah, misalnya contoh kita mau beli saham IPO, contoh yang masih berjalan adalah si Baik ini ya, Baik. Nah, setelah kita pelajari gitu ya ke bawah dan baca prospektusnya, kita misalnya mau beli nih. Kita tinggal pencet aja nih tombol pesan yang ada di bawah sini. Nah, di sini ada penjelasan bagaimana penawaran awal bekerja dan sebagainya, bisa kita baca. Jika udah, kita bisa mulai penawaran. Nah, misalnya kita mau beli nih, saya mau beli misal 100 lot di harga 160. Nah, tentunya kita isi yang bawah nih, apakah dia terafiliasi? Tidak ya. Dan apakah karyawan? Tidak. Jadi ini isi secara jujur ya. Dan kalau udah, kita pencet yang review di bawah sini. Nah, di sini akan muncul ya, review penawaran IPO yang mau kita beli. Bisa kita lihat juga selengkapnya untuk detail lebih lanjutnya. Dan kalau udah, kita bisa centang yang saya memahami di sini. Lalu kita pencet konfirmasi. Nah, setelah kita pencet tombol konfirmasi di sini, maka pesanan kita sudah terinput nih. Tinggal menunggu aja waktu penjatahannya, kita dapat jatahnya atau tidak. Oh ya, jangan lupa untuk kita siapkan juga dana yang mau kita gunakan untuk beli saham IPO ini di RDN ya. Jadi dianggurin dananya. Jangan sampai ketika kita dapat penjatahan, tapi kita nggak punya dana yang nganggur di RDN-nya. Jadi nggak jadi kebeli deh. Jadi yang seharusnya dapat jatah, malah nggak jadi dapat jatah deh, gara-gara nggak ada duitnya yang bisa kita gunakan. Nah, selain kita bisa beli saham IPO dengan nggak ribet ya di aplikasi Stockbit ini, kita juga bisa menganalisa saham yang kita mau beli nih sahamnya. Misalnya contohnya di sini saya mau lihat saham BBNI. Nah, di sini kita tinggal klik aja saham BBNI atau kita search ya di tombol di bawah, kita ketik BBNI seperti ini. Nah, kita tinggal klik aja, ada pergerakan harga sahamnya ya. Kita bisa lihat 1 tahunan, 3 tahun, 5 tahun sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini kita bisa analisa sahamnya, ada menu-menunya ya. Kita bisa lihat finansialnya gitu misalnya. Ya, ini ada income statement-nya, secara kuartalan, secara tahunan juga bisa kita klik di sini. Nah, kita bisa langsung lihat trennya nih, net margin-nya meningkat apa menurun, net income-nya naik atau turun. Di bawah juga ada balance sheet-nya, dan terakhir di bawah juga ada cash flow-nya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, di sini bahkan ada seasonality. Ya, jadi ada trennya nih. Kita bisa lihat si saham BBNI ini di bulan-bulan tertentu kira-kira lebih sering naik atau lebih sering turun sih. Lalu kemudian ada corporate action, juga kita bisa lihat record pencatatan dividennya, ada profil perusahaannya juga di sebelah sini. Dan kita bisa lihat kira-kira berapa persentase sih masyarakat yang memiliki saham BBNI dibandingkan oleh pengendalinya. Di sini juga ada nama-nama orang pentingnya ya, petinggi-petingginya, dan kita bisa riset lebih lanjut lagi nih, entah di Google atau cari di mana. Kira-kira orang-orang petinggi-petinggi perusahaan ini punya kapasitas yang cukup nggak untuk membawa perusahaan ini lebih bagus lagi. Yang artinya kalau memang bagus kan akan ningkatin harga sahamnya juga pada akhirnya.
Jadi memang kalau dilihat aplikasi Stockbit ini cukup lengkap ya. Kita bisa analisa, beli saham biasa, dan beli saham IPO pun juga bisa. Jadi kalau untuk teman-teman yang tertarik, bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, dan langsung download aja aplikasi Stockbit di sana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian valuasi ya. Tadi di judul atau di awal sudah saya sempat katakan kalau setelah dianalisa tergolong undervalue nih. Tapi seberapa undervalue sih si saham IPO Nano ini? Nah, dari segi valuasi kita pakai dua rasio yang umum ya. Ada rasio PBV yang pertama, atau price to book value. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau price to book value ini kita gunakan harga price-nya yang paling mahal nih, yang Rp105. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan rasio PBV-nya, ternyata dari tahun ke tahun makin kecil ya. Dan setelah IPO, itu nanti angka PBV-nya ada di 0,79 kali. Nah, untuk harga wajar itu kan sebenarnya PBV di angka 1 ya, rule of thumb-nya. Jadi untuk harga IPO-nya di 105 ini ternyata ada di bawah harga bukunya, dan hitungan PBV-nya hanya 0,79. Yang artinya, secara PBV, rasio harga saham si IPO Nano ini tergolong undervalue nih. Dan misalnya rasio PBV ini balik ke angka 1 gitu ya, maka akan ada upside potensial sebesar 26,6% nih. Gitu ya. Kurang lebih arah 1 kali lah gitu ya. Nah, itu tadi dari segi PBV-nya. Bagaimana dengan rasio PE ratio? Ya, price to earning ratio. Nah, seperti yang kita tahu, rasio PE ratio itu kan membandingkan price ya, harga saham, dengan kemampuan earnings-nya perusahaan. Tadi kita juga lihat ya, untuk earnings-nya si Nano ini cenderung turun dalam 3 tahun terakhir. Jadi kita bisa lihat pergerakan PE ratio-nya malah meningkat ya, karena memang earnings-nya kan turun, sedangkan price-nya di sini sama. Dan kalau kita lihat harga PE ratio di tahun 2022 after IPO, itu angkanya ada di 55,60, yang tergolong overvalue sebenarnya ya, sangat mahal. Karena harga wajarnya biasa, rule of thumb-nya, PE ratio ada di angka 10. Jadi di angka 55 itu tergolong sangat mahal. Nah, jadi lebih percaya mana nih? Yang rasio PBV yang katanya undervalue atau yang PE ratio yang katanya mahal? Menurut saya kembali lagi tergantung ya. Kalau memang kinerja si emiten ini setelah IPO, dananya bisa digunakan dengan baik dan meningkatkan net profit-nya secara signifikan, growth-nya, maka kita bisa percaya dengan PBV-nya, ya, angkanya lebih murah. Jadi nanti PR-nya kan otomatis turun ya, karena earnings-nya akan meningkat. Tapi kalau setelah udah IPO sekalipun, ternyata dana yang digunakan tidak bisa maksimal gitu ya, earnings-nya segitu-segitu aja, maka mungkin memang benar kemahalan gitu ya. Kita bisa lebih percaya PE ratio-nya. Jadi perlu dipantau kembali nanti ke depannya si Nano ini gimana perkembangan keuangan perusahaannya. Nah, lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengenai prospek. Kalau teman-teman baca prospektusnya lebih dalam, di sana juga mereka menyebutkan prospek-prospek usaha mereka ke depannya nih. Nah, kalau kita baca, mereka menyebutkan kalau bisnis inti mereka ya, pemanfaatan nanoteknologi ini bisa sangat luas digunakan. Bisa ke industri kemasan, peralatan olahraga, tekstil, industri farmasi, kedokteran, pertanian dan pangan, industri air, elektronika, dan kecantikan, dan sebagainya. Jadi memang untuk calon konsumen mereka sangat beragam dan bakal bisa jadi luas banget. Nah, kemudian prospek selanjutnya, bidang usaha nanoteknologi ini masih belum banyak digeluti oleh pelaku usaha dalam negeri. Jadi memang masih sedikit sekali kompetisinya di dalam negeri, jadi membuat si Nano ini memiliki entry barrier yang tinggi. Apalagi pemanfaatan nanoteknologi ini kan butuh kemampuan atau knowledge yang cukup tinggi ya, terkait dengan teknologi nano ini. Jadi nggak semua orang bisa ikut-ikutan coba usaha nanoteknologi. Apalagi dari sisi modal juga Nano bakal berencana IPO, jadi nggak mudah buat kompetitornya untuk ngikutin langkah atau niru si bidang usahanya si Nano ini. Dan kemudian yang ketiga, dari prospeknya juga disebutin kalau mereka setelah menganalisa, itu mereka punya potensi untuk menjadi perusahaan global nih, seperti 3M, ya, Minnesota Mining and Manufacturing, yang sebenarnya 3M ini udah listing nih di New York Stock Exchange Amerika. Jadi teman-teman bisa cek saham si 3M ini perusahaan yang mempunyai kemiripan paling tinggi dengan bidang usahanya si Nano ini. Yang kurang lebih mirip lah bisnis inti utamanya. Nah, untuk prospek-prospek ini bukan saya yang sebut, tapi bersumber dari prospektus perusahaan. Jadi untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung cek aja ke prospektus perusahaannya. Dan yang terakhir masuk ke bagian kesimpulan. Setelah melakukan analisa, ada beberapa kesimpulan yang saya temukan. Yang pertama, usia perusahaan sebenarnya masih sangat muda nih, baru 2 tahun aja, dari tahun 2019 ya. Jadi dari segi track record kinerja, masih belum terbentuk polanya. Tadi masih kelihatan ya, tahun pertama itu untung, net profitnya naik, kemudian tapi tahun kedua turun lagi net profitnya. Nah, baru 3 tahun nih, nggak tahu nih tahun keempat atau tahun kelimanya. Dan kemudian untuk market cap-nya juga tergolong kecil, hanya 122-134 miliar rupiah kisarannya. Yang artinya apa? Kalau market cap-nya kecil, biasanya sahamnya nggak liquid nih. Jadi yang jual beli saham itu sedikit, ketika kita punya banyak barangnya, kita mungkin nggak bisa semuanya lepas sahamnya saat itu juga, ya. Karena mungkin yang beli nggak sebanyak yang kita mau jual. Nah, kemudian tadi kita bisa lihat revenue meningkat, tapi laba bersihnya menurun nih. Kemudian dari ROE terbilang masih sangat kecil banget, cuma 1% setelah IPO,
si Nano ini harus meningkatkan ROE-nya. Kalau nggak, ngapain buka usaha? Mendingan deposito di bank aja, bunganya lebih gede. Nah, lalu kemudian dari sisi balance sheet juga sangat kuat, tapi sebenarnya hampir nggak mungkin gagal bayar ya. Tadi kita bisa lihat angka ekuitasnya jauh lebih tinggi dibanding hutangnya per saat ini. Nggak tahu nanti ke depannya mereka bakal nambahin hutang, itu bisa aja terjadi. Selanjutnya dari sisi cash flow perusahaan juga sehat, lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Dan kemudian dari sisi valuasi secara PBV tergolong under value nih, hanya 0,79 kalinya aja. Nah, tapi sayangnya dari sisi valuasi P ratio tergolong over value ya. Angkanya ada di 55,60. Karena memang masa net profitnya masih belum sebesar yang seharusnya atau normalnya. Nah, video ini tentunya tujuannya bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini memang hasil pure analisa saya sendiri yang saya bagikan ke teman-teman buat jadi insight, mempertimbangkan, tapi bukan rekomendasi beli atau jual. Ketika teman-teman mau beli atau jual, teman-teman harus melakukan PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itulah hasil sharing analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham AIPO Nano. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, jadi tertarik buat koleksi saham Nano atau malah jauh-jauh dulu nih? Tuliskan komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita obrolin lebih lanjut lagi. Buat teman-teman yang tertarik beli saham IPO, boleh banget di-download dan daftar di aplikasi Stopit nih. Karena selain analisanya lengkap, kita juga proses beli saham IPO-nya juga tergolong mudah dan gak ribet. Nah, untuk link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti bisa langsung klik di sana aja. Suka video seperti ini, jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.